Kami dari kelompok 6 dan pada video kali ini akan dijelaskan seorang tokoh penting dari teknik industri, yaitu Frederick Winslow Taylor. Taylor disebut dengan Bapak Teknik Industri dikarenakan ia membuat berbagai metode untuk meningkatkan produktivitas, sistem kerja, dan efisiensi industri. Salah satu karya Taylor yang paling dibanggakan adalah Scientific Management, yang biasa disebut juga dengan Taylorism. Taylor lahir pada tanggal 20 Maret 1856 di Philadelphia, Pennsylvania, US. Pada tahun 1872, ia memasuki Phillips Exeter Academy di Exeter, New Hampshire dengan tujuan mempersiapkan diri untuk memasuki Harvard University untuk menjadi pengacara seperti ayahnya. Taylor pun berhasil lolos ujian masuk Harvard University pada tahun 1874. Namun dikarenakan kondisi penglihatannya memburuk, maka Taylor pun tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1883 pun ia mendapatkan gelar Mechanical Engineering dari Stevens Institute of Technology. Pada tahun 1898, ketika di Bethlehem Steel Company, Taylor melakukan eksperimen pig iron yang menjadi salah satu demonstrasi paling terkenal dari teorinya. Dia menetapkan metode yang benar bersama dengan insentif keuangan untuk pekerja yang membawa pig iron seberat 92 pon menaiki tanjakan ke gerbong barang yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas mereka dari rata-rata 12,5 ton per hari menjadi 54 ton per hari dengan kenaikan tarif harian dari 1,15 dolar menjadi 1,85 dolar. Pertama-tama, ia memilih sejumlah pria yang sehat secara fisik, tahan lama, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bekerja lebih banyak. Kedua, ia memerintahkan orang-orang ini untuk mengikuti instruksi dari supervisor mereka dengan tepat, tidak peduli betapa anehnya instruksi mereka. Contohnya seperti istirahat sebentar di siang hari, duduk sebentar, mengalihkan perhatian dari pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, Taylor membagi pekerjaan menjadi beberapa operasi dan melacak waktu yang tepat yang diperlukan untuk melakukannya. Tarif rata-rata untuk seluruh industri ditentukan dengan demikian, dan pekerja yang ingin mempertahankan pekerjaan wajib mengikutinya. Studi lain dari Taylor pada Bethlehem Steel Company adalah The Shuffling Experiment. Taylor mengamati para pekerja yang bekerja di bagian menyekop, dan ia menyadari bahwa setiap pekerja memiliki sekop mereka masing-masing, dan sekop tersebut digunakan untuk seluruh pekerjaan, baik untuk mengangkat biji besi yang berat maupun untuk mengangkat raise coal yang lebih ringan. Setelah melakukan penelitian, akhirnya Taylor merancang sekop untuk masing-masing beban, yang mana sekop berlengan panjang digunakan untuk mengangkat raise coal, sedangkan sekop berlengan pendek digunakan untuk mengangkat biji besi. Sebagai hasilnya, produktivitas perusahaan menjadi meningkat, dan biaya perpindahan material menurun dari 8 sen per ton menjadi 3 sen per ton.
Taylor juga memiliki karya yang merupakan papernya yang paling terkenal yang berjudul Shop Management yang dipresentasikan pada Juni 1903 saat pertemuan Saratoga American Society of Mechanical Engineers. Pada paper ini, Taylor menjelaskan tentang elemen-elemen manajemen saintifik yang salah satunya terdiri dari studi waktu. Walaupun studi waktu sudah dilakukan pada ilmuwan sebelum Taylor, Taylor memperkenalkan studi waktu modern yang digunakan pada saat ini. Selain itu juga, pada paper ini dijelaskan terkait standarisasi dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pekerjaan dan alat-alat yang digunakan, serta kegiatan perencanaan sebelum pekerjaan dilakukan dengan menggunakan struktur departemen perencanaan pada perusahaan. Pada paper juga dijelaskan terkait pentingnya pemberian insentif bagi pekerja yang berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Selain itu, Taylor juga memberikan sistem rekomendasi baru untuk pengelompokan produk dan pembiayaan atau costing secara modern. Ternyata, selain banyak yang mengikuti teori Taylor, banyak pula kritik yang datang. Pertama, kritik datang dari kaum Marxis, yaitu Antonio Gramsci, seorang komunis Italia yang menulis The Prison Notebook pada tahun 1937. Gramsci berpendapat bahwa Taylorisme menempatkan pekerja di bawah manajemen, dan pekerjaan yang berulang oleh Taylorisme mungkin benar-benar memunculkan pemikiran revolusioner di benak pekerja. Selain Gramsci, ada pula sebuah karya dari Harry Breverman yang berjudul Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the 20th Century, diterbitkan pada tahun 1974, berisi kritis terhadap manajemen ilmiah dan Taylor pada khususnya. Ada pula Henry Mintzberg yang sangat kritis terhadap metode Taylor. Ia berpendapat bahwa obsesi terhadap efisiensi memungkinkan manfaat terukur untuk menutupi manfaat sosial yang kurang terukur sepenuhnya, namun nilai-nilai sosial malah tertinggal. Metode Taylor juga ditentang oleh kaum sosialis, salah satunya adalah James W. Reinhardt yang berpendapat bahwa metode Taylor untuk mentransfer kontrol atas produksi dari pekerja ke manajemen dan pembagian kerja ke dalam tugas-tugas sederhana mengintensifikasikan keterasingan pekerja yang telah dimulai dengan sistem produksi pabrik sekitar periode 1870 hingga 1890. Terakhir, founder dari Panasonic yang disebut God of Management, yaitu Konosuke Matsushita, sangat bertentangan dengan Taylor. Ia berkata, kita akan menang dan industri barat akan kalah. Alasan kegagalan ada di dalam diri Anda sendiri. Perusahaan Anda dibangun di atas model Taylor. Lebih buruk lagi, begitu juga kepala Anda. Nah, itu tadi beberapa kritik yang dituangkan pada metode Taylor. Itulah tadi singkat cerita perjalanan dari Frederick Winslow Taylor, Bapak Teknik Industri yang kita kenali. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.